Semestinya tidak boleh di antara kalian itu yang jauh dari Nabi. Jangan berkata Nabi tidak ada. Nabi kau letakkan di mana selama ini? Nabi dalam cerita otakmu, Nabi dalam gayamu maulidan, Nabi dalam gayamu majlis, Nabi tidak di hatimu. Ini problem dalam dirimu kalau begitu. Nabi hendaknya senantiasa ada di dalam hatimu, yang menghentikanmu dari kemaksiatan, yang membawamu kepada tobat, yang mengajakmu untuk melakukan ketaatan. Nabi ada di hatimu. Jangan bertanya Nabi tidak ada. Hayati khairun lakum, mati khairun lakum. Nabi sudah menyebutkan mati Nabi lebih bagus untuk kita yang sambung hati dengan Rasulullah. Hayati pun hidup Nabi adalah juga bermanfaat bagi orang yang sambung hati dengan Nabi. Biarpun lihat Nabi Muhammad tapi hatinya tidak sambung, muncul Abu Jahal, Abu Lahab. Jauhkah datang kepadamu wahai Muhammad? Datang dulu kepada Rasulullah. Datanglah dengan Nabi, kepada Nabi dengan hatimu. Saat ini kita berjauhan. Dan kita pun juga diperkenankan datang ke kubur Nabi. Seperti Ibnu Katsir sendiri waktu menghadirkan tafsir ayat ini, cerita tentang satu orang yang duduk di samping kubur Nabi SAW, melihat ada seorang badu yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad sudah di dalam kubur. Ya Rasulullah, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman wala annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahu rasulullah wajadullah tawwabar rahim. Aku mendengar ya Rasulullah bahwasanya Allah berfirman kalau ada orang melakukan dosa datang kepadamu, kemudian dia beristighfar, kemudian setelah itu diistighfari oleh nabinya, maka Allah akan mengampuni. Maka aku datang kepadamu ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah ya Rasulullah. Minta, ini istighatsah. Jangan ada yang mengatakan ini adalah syirik karena kita tidak minta kepada Nabi, tapi kita minta kepada Nabi untuk diistighfarkan. Dan Ibnu Katsir ini menyebut di sini bukan kepleset, sebab disebut diulang-ulang dalam kitab beliau. Di tafsirnya Ibnu Katsir kemudian disebutkan lagi dalam Bidayah. Nihayahnya di tahun ke-17 tentang kisah orang yang minta kepada Nabi SAW. Maka jangan, ini adalah bab khusus masalah istighatsah, ini bukan tawasul. Sebab datang kepada Nabi dan Nabi SAW dikatakan sudah mati, tapi ketahuilah Allah memberikan kehidupan kepada Nabi adalah lain daripada yang lainnya. Yang kita bangun adalah keyakinan di sini. Nah, setelah itu apa? Seorang tabi'in, seorang yang duduk di samping kubur Nabi tadi tertidur. Setelah itu mendapatkan mimpi ketemu Rasulullah. Kasih tahu seorang badui, orang pegunungan yang minta tadi sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ada sebagian yang mencoba melemahkan kisah ini. Kisah ini adalah kisah dalam mimpi, memang tidak bisa jadikan hujjah, akan tapi yang akan kita jadikan hujjah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah orang besar yang mendatangkan kisah ini. Apakah Ibnu Katsir adalah orang bodoh tentang kesyirikan? Kalau Ibnu Katsir adalah orang yang bodoh dengan kesyirikan, siapa yang pintar tentang kesyirikan? Ibnu Katsir, kalau memang itu hal kesyirikan, saya tidak akan dituliskan dalam bukunya. Sebab syirik bagi ahli ilmu bukan sesuatu yang tersembunyi. Bukan kita orang bodoh yang kepleset masuk syirik. Ibnu Katsir orang besar, dia faqih madhab Syafi'i. Biarpun dia berguru dari orang yang akidahnya beda, ternyata beliau juga berpegang dengan akidah Asy'ariyah, Syafi'iyah, dari Syafi'i. Ibnu Katsir bukan orang bodoh tentang akidah. Orang awam iya, nggak ngerti syirik, nggak ngerti ini, orang awam. Tapi ini jangan dianggap Ibnu Katsir orang awam. Kalau memang kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dan di saat Ibnu Katsir menafsiri walau annahum idzalamu tidak menyebutkan tafsir yang panjang, beliau langsung mendatangkan kisah ini. Coba dilihat di sini. Cuman hamba-hamba yang jauh hatinya dengan Rasulullah mengatakan itu adalah tatsis, dimasukkan oleh orang lain, ini adalah tidak benar dari Ibnu Katsir. Itu kan karangan lidahmu yang memang sudah harus dipotong dari dulu, suka menfitnah para ulama. Bukan masuk bab syirik karena kita tidak minta kepada Nabi pemberian secara langsung, akan tapi menjadi ya Allah minta ya Rasulullah istighfar. Dalam tahun yang ke-17 dalam kitab Bidayah bahkan mengatakan ada minta hujan ya Rasulullah istasqil ummatika fa innahum halaku. Dalam riwayat
mintakan hujan kepada Tuhanmu, umatmu telah hancur. Fayusqaun, kemudian mereka diberi hujan dan banyak mirabat. Ini mana istighatsah. Istighatsah menyeru Nabi SAW. Jangan sampai dikit-dikit mengatakan itu syirik. Sebab yang memberi tetap siapa? Allah. Siapa yang membedakan antara hidup dan matinya Rasulullah? Apakah Nabi Muhammad mulia, punya pangkat mulia, punya keagungan di saat hidup, kalau meninggal hilang kemuliaannya? Syirik orang tersebut. Nabi mulia di saat hidup, Nabi mulia setelah meninggal. Nabi punya pangkat waktu hidup, Nabi punya pangkat setelah meninggal. Walau annahu idzalam ja'uka fastaghfirullah, sambil beristighfar datang kepada Nabi Muhammad, datang ke Rasulullah sambil dia istighfar untuk diri dianya sendiri. Kemudian apa? Nabi Muhammad mengistighfar, fastaghfarallahum rasul. Wastaghfarul rasul, setelah itu akan menemukan Tawwabur Rahim, Allah Maha Pengampun. Jadi syarat tobat yang sesungguhnya untuk mendapatkan pertobatan dari Allah, yang pertama datang kepada Rasulullah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, engkau harus juga minta ampun kepada Allah dengan lidahmu dan hatimu yang penuh kesadaran akan dosa-dosa itu. Setelah itu apa? Setelah itu Nabi Muhammad mendoakan kalian. Nah ini, mendoakan kita. Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada kita. Dalam hadis sahih, turadu amalu ummati, disodorkan amal umatku kepadaku, kata Nabi SAW. Kalau baik hamidullah, kalau baik aku akan sanjung Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelek istaghfartu li ummati, aku mohon ampun kepada umatku. Begitulah kasih sayang Nabi sampai hari ini pun tidak pernah putus. Maka sambungkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketiga, datang kepada Nabi, datang dengan hati kita, datang dengan jasad kita. Gak apa-apa kita bercita-cita untuk bisa ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jasad Nabi ada di sana. Dan memang bersalam dengan Nabi jauh dan dekat sama, Nabi bisa akan menjawab. Akan tapi kedekatan dengan Nabi sendiri, dengan kubur Nabi, dengan jasad Nabi ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minta dikubur dekat dengan Rasulullah. Sayyidina Umar tidak akan minta dikubur dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapat faedah dari Fadilatul Habib Abdullah Baharun, waktu itu lagi duduk dengan Habib Alwi Baharun dan Habib Alwi Alatas, mengingatkan dia, wahai anakku, belajar akidah tidak susah. Coba kau lihat dari kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Dan kita melihat dari kubur ini saja sudah belajar akidah yang luar biasa dahsyat. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dikubur dengan Rasulullah, menunjukkan bahasanya batilnya orang Syiah. Batilnya orang Syiah. Bagaimana musuh Allah bisa dikubur dekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menolak kaum yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian permintaan Sayyidina Abu Bakar untuk dikubur dengan Rasulullah dan Sayyidina Umar menunjukkan bahasanya ada makna kedekatan. Ini menolak orang yang anti ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan dari jauh pun sama dengan kedekatan, dengan ziarah dari dekat. Ini memang betul. Ini coba kalau memang nggak ada gunanya duduk dekat kubur Nabi, ngapain harus Sayyidina Abu Bakar minta untuk dikubur di situ? Dan begitu seterusnya.